Dasko jadi Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Ridho. PDIP berpeluang dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Laga kontroversial PON 21 Aceh kontra Sulteng. Jokowi tunggu kesiapan IKN soal Kepres pindah ke ibu kota. Halo pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah ini memberi sinyal bahwa partainya memiliki peluang untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Said pun mengatakan PDIP akan berpeluang mendukung jika memiliki kesamaan dan visi misi. Said Abdullah menjelaskan meski PDIP nantinya berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran, PDIP bisa saja mendukung keberlanjutan jalannya pemerintahan. Namun jika terdapat kesamaan visi dan misi. Said pun mengungkapkan PDIP akan menentukan sikapnya pada waktu yang tepat. Sementara itu saat ditanya mengenai efektivitas rencana penambahan jumlah menteri di Kabinet Prabowo Gibran, Said menyampaikan hal itu tergantung pada penilaian Presiden selanjutnya. Namun demikian, Said mengatakan bahwa efektivitas tersebut juga dapat dilihat dari praktik keseharian DPR RI ketika melakukan rapat kerja dengan kementerian dan lembaga per 3 bulan. Kalau sikap PDI Perjuangan itu nggak usah terlalu PDI Perjuangan itu akan menentukan positioningnya kapan, di mana, dan sebagainya. Bukan itu soalnya. Soalnya adalah bagaimana PDI Perjuangan melihat visi bangsa ke depan 5 tahun di bawah Bapak Presiden Prabowo. Jika visinya sama, maka PDI Perjuangan dengan sendirinya tidak harus masuk kabinet, bisa mendukung itu. Atau nggak masuk kabinet juga pasti dukung. Intinya pokoknya bagi kami keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati. Kalau itu efektif atau tidaknya tentu user yang lebih tahu, presiden yang lebih tahu. Nah, kami nanti akan lihat juga di dalam praktek keseharian DPR ketika rapat kerja dengan mitra masing-masing. Kan akan kelihatan kinerjanya seperti apa. Kan tiap berkala selama per 3 bulanan kan para menteri rapat kerja dengan DPR. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Gerindra Dasko ini mengatakan saat ini kursi menteri untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka masih dalam tahap pematangan. Calon menteri dari Gerindra disebut berjumlah sedikit dan tidak akan menjadi mayoritas. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyatakan calon menteri dari Partai Gerindra yang akan masuk ke Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut hanya berjumlah sedikit dan tidak akan menjadi mayoritas. Dasko mengungkapkan nama-nama menteri dari Gerindra telah ada. Meski demikian, Dasko enggan mengungkap lebih lanjut sosok-sosok yang akan menjadi menteri tersebut. Pembahasan Menteri Kabinet Prabowo Gibran diyakini masih bersifat dinamis. Terlebih perihal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana, karena itu adalah hak prerogatif daripada Presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Ya, kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Berapa banyak, Bang? Dari Gerindra? Ya, dari Gerindra sedikit lah, sedikit. Tapi lebih ya kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengatakan susunan tim pemenangan RK Suswono telah siap untuk diumumkan. RK juga mengungkapkan bahwa Ketua Harian DPP Gerindra Dasko menjadi Ketua Dewan Pembina tim pemenangan RK Suswono dalam Pilgub Jakarta 2024.
Saat ditemui oleh awak media, RK mengatakan silaturahmi bersama partai koalisi ialah membahas terkait susunan tim pemenangan RK Suswono. Ia mengatakan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Ridho Dasko. Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, RK mengungkapkan bahwa Dasko telah menyampaikan pesan Prabowo Subianto kepada pasangan Ridho. RK menyampaikan pesan itu terkait untuk memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta dengan cara yang baik. Ya, tadi arahan dari Pak Dasko yang kebetulan di tim ses Ridho akan jadi Ketua Dewan Pembina ya, sehingga arahan-arahan taktisnya tadi sudah disampaikan bagaimana pemenangan target harus menang satu putaran, sedang dihitung wilayah-wilayahnya di mana yang akan lebih banyak aktivitas, kemudian intinya semua partai, anggota-anggota DPRD-nya harus bergerak ya. Jadi pasangan Ridho setengah dari kekuatannya ada dari anggota legislatif yang kemarin terpilih di Februari 2024 untuk turun kembali ke konstituennya untuk mengkampanyekan visi misi dan kekuatan dari pasangan Ridho, kira-kira begitu. Yang kedua, mendapat salam dari Pak Prabowo kepada pasangan Ridho melalui Pak Dasko untuk menunjukkan bahwa Bapak Presiden terpilih sangat berharap kita bisa memenangkan dengan cara-cara yang baik, dengan politik yang konstruktif, santun, riang gembira, sehingga kualitas dari pemilu di Jakarta bisa menjadi contoh, kira-kira begitu. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan struktur tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono telah siap. Dasko menyebut rencananya tim pemenangan RK Suswono akan diumumkan pada lusa. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan RK Suswono Dasko juga mengatakan struktur tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono telah siap untuk menangkan pasangan dari Ridho di Jakarta. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan struktur pengurus tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ridho akan diumumkan lusa mendatang. Hal itu dikatakan Dasko sebelum berlangsungnya acara silaturahmi paslon RK Suswono bersama partai koalisi di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Dia menjelaskan untuk struktur tim pemenangan paslon RK Suswono sebenarnya sudah lengkap. Nantinya dalam rapat hari ini akan didetailkan pembagian tugas untuk masing-masing divisi. Kami didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan, Saudara Aditya Patria, di samping dengan bakal paslon yang hadir, dan tadi sudah didapat beberapa poin dan kesimpulan kemudian. Kesimpulannya nanti kita sampaikan di dalam, bukan di sini dong. Struktur dari kemarin sudah siap dan ini akan kemudian disampaikan kepada kawan-kawan di dalam, termasuk pembagian tugas dengan target kita menang di Pilkada DKI. Berdasarkan pantauan Sinpo TV di lapangan, agenda silaturahmi atau rapat tersebut digelar secara tertutup. Tampak serasi RK dan Suswono mengenakan pakaian berwarna putih menghadiri rapat tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan tim pemenangan RK Suswono akan diisi generasi muda. Struktural yang juga tim pemenangan juga telah disetujui Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Dasko. 70% anak muda dipastikan akan mengisi tim pemenangan. Struktural tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono akan diumumkan lusa mendatang. Sementara untuk ketua tim pemenangan akan dijabat oleh mantan Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria. Sementara jabatan kedua Dewan Pembina Tim Pemenangan dikomandoi oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Dasko. Dalam hal ini, paslon RK Suswono optimis menang sekali putaran dalam Pilkada Jakarta 2024. Apalagi saat ini RK Suswono diusung 15 parpol yakni Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PSI, PAN, PKB, Nasdem, dan sejumlah partai non-parlemen. Ridwan Kamil juga mengungkap Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat mengharapkan RK Suswono sukses di Pilgub Jakarta 2024. Ada puluhan, nanti sudah disepakati paling telat lusa, nanti kita laporkan ke media. Sudah disetujui oleh Pak Dasko sebagai Ketua Dewan Pembina. Strukturnya masih sama, insya Allah 70% anak-anak muda,
sebagai wajah pemilik masa depan Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan, Sinpo TV melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengungkapkan ingin bertemu dengan mantan gubernur Jakarta yaitu Anies Baswedan. RK pun memastikan pertemuan tersebut bukan untuk meminta dukungan dari Anies Baswedan. Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil mengaku ingin segera bertemu dengan ex-Gubernur DKI Anies Baswedan. RK mengungkap tujuannya ingin menemui para mantan Gubernur Jakarta untuk menimba ilmu dari pengalaman mereka. Sebelumnya bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengungkap dirinya sudah berbalas pesan WhatsApp kepada Anies Baswedan untuk merencanakan pertemuan. Namun balasan WhatsApp Anies hanya baru sebatas pertemanan, belum terkait pertemuan. Adapun RK menyampaikan pesan kepada seluruh mantan gubernur termasuk Basuki Cahayapurnama agar bisa bersilaturahmi. Tujuan berkomunikasi tersebut bukan untuk meminta dukungan. Ya nanti saja saya intinya menyampaikan pesan ingin bertemu dulu, tidak melulu ujungnya meminta dukungan ya, tapi lebih kami menghargai pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya yang keilmuannya tentunya kami butuhkan jika nanti kami terpilih. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan.
setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja bersama Menkumham dan juga Menpora untuk membahas status kewarganegaraan dua calon pemain naturalisasi Indonesia. Status kewarganegaraan Indonesia bagi dua calon pemain naturalisasi bagi Timnas Indonesia, Eliano Johannes Regenders dan juga Mes Victor, telah disetujui oleh pemerintah Indonesia melalui Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR bersama Menteri Pemuda dan Olahraga beserta Menteri Hukum dan HAM. Rapat ini digelar guna membahas pemberian persetujuan kewarganegaraan yang sudah beredar sejak beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo memaparkan, data Eliano, Regenders, dan juga Mes Hilgers sangatlah efektif bagi komposisi Timnas Indonesia. Timnas U20 dalam persiapan Piala Dunia U20 2001 sebelum turnamen dibatalkan karena virus COVID. Sebagai mantan pemain Timnas Belanda U21, ia melakoni debut di Liga Sepak Bola Papan Atas di Belanda, yaitu Eredivisie di akhir masa remajanya sebagai salah satu bek tengah utama klub ternama Belanda, yaitu FC Twente. Mes Hilger merupakan center back yang memiliki defensive skill dengan gaya bertahan yang baik, memiliki kaki kanan dan kiri sama kuat dengan bisa ditempatkan di posisi line kanan atau kiri belakang sebagai center back. Dia dapat melakukan intercept dengan baik, dia menjadi pemain dengan karakter agresif lewat zona marking dan high pressing yang kuat, menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan presentase tackle tersukses di Liga Belanda, dengan keunggulan skill yang dimiliki pada tahun 2022 masuk dalam daftar center back U23 potensial Belanda. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi. Yang pertama, mengapa memilih Mes Hilgers untuk proyek jangka panjang dan pendek, yaitu memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda, mewakili Timnas Belanda di U21, dan selanjutnya kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka pendek sebagai berikut, bahwa terhadap pemberdayaan atlet yang dimaksud dalam jangka pendek diperlukan untuk FIFA World Cup 2026, ASEAN Qualifiers Round 3 tahun 2024, dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC ASEAN Cup Saudi Arabia 2027, dan terakhir, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka panjang sebagai berikut, pemberdayaan atlet yang dimaksud untuk target jangka panjang, yaitu target 100 besar FIFA dan 10 besar Asia untuk FIFA Matchday. Kedua calon pemain naturalisasi ini disetujui setelah mempertimbangkan darah Indonesia yang dimiliki oleh kedua pemain, serta statistik data di lapangan akan meningkatkan performa Timnas Indonesia ke depannya. Lebih lanjut, pemerintah melalui Menpora dan Menkumham turut menyetujui pemberian rekomendasi status WNI bagi kedua calon pemain naturalisasi agar dapat bermain di berbagai turnamen resmi FIFA dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengimbau pemain naturalisasi pada Timnas Sepak Bola Indonesia tidak menjadi polemik. Dan menurutnya performa Timnas Indonesia ini harus semakin meningkat usai diperkuat dengan pemain keturunan. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menanggapi kritikan naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Dev menegaskan bahwa untuk proses naturalisasi tidaklah mudah. Proses tersebut membutuhkan pertimbangan serta waktu yang cukup lama untuk dilalui. Dev menuturkan bahwa dengan menjadi warga negara, para pemain naturalisasi dapat mengharumkan nama bangsa. Hal itu dapat dibuktikan dengan hasil positif yang diraih Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini proses naturalisasi kan juga nggak mudah. Itu ada pertimbangan dan jalan yang cukup panjang sebelum kita naturalisasi mereka untuk menjadi WNI agar bisa memperkuat skuad timnas kita di berbagai macam forum. Dan tentu bukan hanya di bola saja, nanti di basket ataupun voli ataupun juga cabur-cabur lain yang dimana bisa kita kapitalisasi dengan baik. Nah, dan kita lihat bahwa keberadaan mereka ini meningkatkan performa Indonesia di berbagai macam pertandingan internasional. Bahkan di World Cup kemarin kita berhasil selesai dengan seri 0-0 melawan Australia.
Padahal dulunya itu kalau kita ikut masih prekualifikasi Piala Dunia lawan Saudi Timur Tengah aja deh ya, itu bisa 0-10, 0-15 gitu kan. Nah, ini sudah menjadi suatu keberhasilan luar biasa. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Jangan kita berpolemik berkepanjangan soal naturalisasi, tapi kita lihat akan keberhasilan mereka dan kecintaan mereka terhadap Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani keputusan naturalisasi 2 pemain keturunan Belanda, Mads Hilgers dan Eliano Reinsder, yang diharapkan bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Dengan adanya penandatanganan ini, proses selanjutnya akan diserahkan kepada DPR untuk diproses lebih lanjut, dan kedua pemain tersebut ditargetkan mulai bermain pada bulan Oktober. Hal itu disampaikan Menpora Dito Aryo Tejo saat menjelaskan update proses naturalisasi pemain keturunan Belanda. Alhamdulillah untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan setelah Bapak Presiden harusnya surat itu udah masuk, dikirim mungkin hari ini ke DPR, dan kita akan memantau. Ini kebetulan kita raker di DPR, ya mungkin setelah ini saya coba cek ke pimpinan DPR apakah sudah disposisi atau belum. Tapi ya pasti saya yakin semangatnya sama, juga selama ini kawan-kawan senior DPR juga selalu proaktif membantu kami di olahraga. Pak, mereka berdua bakal bisa main kira-kira kapan Pak? Kita menargetkan itu bisa di Oktober, tapi targetnya ini kan pasti 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR, ya semoga ini nanti semangatnya masih sama, dan saya yakin pasti masih sama. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Atlet sepak bola asal Sumatera Utara, Alif Eka, dikeroyok oleh sekelompok orang yang diduga pemain atau ofisial dari Papua Barat. Insiden terjadi usai laga penyisihan dari akhir grup B ajang PON 21 Aceh Sumut. Kapten tim sepak bola Sumut PON 21 Aceh Sumut, Alif Eka Rizky, tampak dalam video dikeroyok beberapa pemain dari kontingen Papua Barat di lobi hotel di Banda Aceh Rabu malam. Dari rekaman kamera CCTV yang beredar terlihat Alif baru saja memasuki pintu masuk hotel dengan sejumlah pengawalan polisi. Tak lama muncul sejumlah orang yang diduga tim dari Papua Barat berlari menuju Alif dan langsung melakukan penganiayaan. Tampak Alif dan juga sejumlah pengawalan kembali keluar hotel menuju mobil patroli dan kemudian diantar ke Kesdam Iskandar Muda untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat penganiayaan itu, Alif mendapatkan perawatan dan 2 jahitan di hidung. Diduga insiden terjadi saat Papua Barat diduga terpancing isu menuduh tim Sumut main mata setelah bermain imbang tanpa gol melawan Sulteng. Akibat hasil imbang Sumut versus Sulteng tersebut, tim Papua Barat gagal lolos karena hanya mengoleksi 5 poin. Adapun Papua Barat bisa lolos jika Sumut menang dengan keunggulan 3 gol lawan Sulteng. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi di laga semifinal sepak bola putra Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut antara tim tuan rumah Aceh yang berhadapan dengan tim Sulawesi Tengah. Pertandingan harus dihentikan dengan berbagai keputusan yang kontroversial oleh wasit hingga berujung dengan aksi pemukulan. Pertandingan perempat final sepak bola putra pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024 diwarnai insiden mengejutkan yang melibatkan pemukulan terhadap wasit. Peristiwa tersebut terjadi dalam laga sengit antara tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah yang digelar di Stadion Dimurtala Banda Aceh pada Sabtu malam. Laga berlangsung panas terutama menjelang akhir pertandingan ketika Sulteng masih unggul 1-0 atas Aceh. Wasit kontroversial Eko Agus Sugiharto yang berasal dari Palembang mengeluarkan sejumlah kartu termasuk kartu merah untuk pemain Sulteng Wahyu Almat pada menit ke-74. Situasi semakin memanas saat wasit mengeluarkan kartu merah kedua untuk Sulteng kepada Moh Akbar di menit ke-85 yang langsung memicu protes keras kubu Sulteng. Puncak kekesalan pemain tim tamu terjadi pada menit ke-96 usai wasit memberi tim tuan rumah hadiah penalti. Meski dalam tayangan ulang tidak ada tackle apapun dari para pemain Sulawesi Tengah. Pihak Sulawesi Tengah yang sudah terlanjur kecewa langsung mengundurkan diri. Aceh pun lolos ke semifinal PON 2024. Kepala pelatih Sulawesi Tengah Zulkifli Syukur terlibat debat dengan tim wasit. Kala penyelenggaraan menginginkan tim Sulawesi Tengah kembali melanjutkan pertandingan.
Dalam perdebatan itu, pemain timnas senior ini juga mengungkapkan telah menghubungi pihak PSSI untuk menindak tegas keberpihakan wasit. Bukan tidak bisa. Cuma kalian memang suruhan dari Aceh. Udah, itu aja, nggak ada. Biarkan saya bicara. Saya dizolimi. Ya, tahu begitu terjadi satu gol, yang panik siapa? Bukan Aceh, tapi kalian sebagai pengadil di dalam yang panik. Saya tidak, saya hanya cadangan. Oh ya, saya tidak Baik, begini. Saya jangan bicara. Saya pelatih muda. Ya, Bapak juga, Bapak pengadil juga, Bapak wasit muda. Saya pikir tujuan kita sama-sama ingin membangun sepak bola, terutama pemain-pemain muda. Ya, bagaimana kita membangun mereka, tetapi kasihan mereka yang mau berkembang ke level senior, kalian hancurkan, rusak mentalnya dengan cara yang tidak pantas. Kalian tontonkan di TV, masyarakat semua melihat. Tahu? Saya telepon tadi Eko Setiawan Exco, lisensi wasit akan dicabut. Percaya sama saya. Eko Setiawan, tahu kan Exco PSSI? Kalian akan dicabut lisensinya. Percaya sama saya. Kesedihan para pemain juga turut mendapatkan respon dari berbagai pihak, mulai dari wali kota Palu hingga komika ternama yang mengecam dugaan kecurangan tersebut. Wali kota Palu Hadianto Rashid menegaskan laga Aceh kontra Sulteng adalah pertandingan yang sangat bobrok. Hadianto mengaku sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit yang dapat merusak mental generasi muda. Di kesempatan ini, saya yakin kita malam ini hampir semua masyarakat Sulawesi Tengah menyaksikan pertandingan sepak bola antara kesebelasan kita, kesebelasan PSSI Sulawesi Tengah melawan Aceh. Kita bisa saksikan bagaimana pertandingan ini begitu bobrok. Kita bisa lihat bagaimana kepemimpinan pertandingan betul-betul menzolimi pemain kita. Ini merusak, sangat merusak. Dan di kesempatan ini saya mengajak seluruh kita masyarakat Sulawesi Tengah untuk menyatakan kekecewaan kita terhadap pertandingan yang baru saja kita saksikan. Ini merusak mental anak-anak kita. Kita ajukan keberatan bersama-sama kepada PSSI terkait dengan pertandingan yang dilangsungkan pada malam hari ini. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, dengan kepemimpinan yang betul-betul unfair, tidak fair, kepemimpinan yang betul-betul bobrok, menunjukkan bagaimana model persepak bolaan kita yang sangat-sangat parah dengan apa yang kita saksikan malam hari ini. Oleh karenanya itu, mari kita bersama-sama nyatakan keberatan kita, kekecewaan kita terhadap PSSI, terhadap apa yang disuguhkan malam hari ini. Dan kepada anak-anak kita yang telah berjuang malam hari ini dengan permainan yang luar biasa, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Doa kami masyarakat Sulawesi Tengah kepada kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, keberkahan buat kalian. Kami sangat bangga dengan permainan kalian berikan pada malam hari ini, permainan kalian suguhkan. Kami sangat bangga dengan semua itu. Sedih hati kami, menangis menyaksikan pertandingan yang luar biasa, parahnya, bobroknya pada malam hari ini. Mari masyarakat Sulawesi Tengah, kita beramai-ramai lewat media sosial, lewat media apa saja, menyatakan kekecewaan kita atas pertandingan yang kita saksikan pada malam hari ini. Jikalau memang keinginan untuk memberikan emas kepada siapa, maka berikan saja emasnya, tidak perlu lagi lakukan pertandingan berikutnya. Karena pertandingan berikutnya sudah tidak memiliki nilai. Sudah tidak memiliki nilai dan tidak memiliki harga diri. Ini pernyataan kami dari masyarakat Sulawesi Tengah. Saya Ketua Umum PSSI Sulawesi Tengah, Hadianto Rashid, menyatakan kekecewaan kami masyarakat Sulawesi Tengah atas pertandingan malam hari ini. Menurutku, kok bisa sih sebuah turnamen dengan skala nasional besar dipimpin sama wasit yang jelas gak layak? Itu wasit bukan bisa dibilang gak layak, itu wasit
Dari mana dia bisa dapat lisensi terus mimpin seperti itu? Dia menciderai sportivitas, dia menciderai tentang tentang sepak bola. Sepak bola itu bukan tentang hanya menang dan nyari dapat juara. Sepak bola itu oke lah, ini memang ajang kejuaraan ya, kejuaraan tingkat nasional. Yang dikejar adalah juara 1, medali emas. Tapi nggak dengan semua cara dong. Kita memang tidak terlalu mengerti bola, tapi kita yang nonton pertandingan tadi malam, kau nggak layak mimpin wasit. Kalau bisa setelah ini usut cabut lisensinya, nggak usah jadi wasit lagi dia. Kok bisa sih dia menciderai seperti itu? Dia kasih penalti yang nggak harusnya penalti. Terus nggak lama dia kasih penalti lagi, dia kasih kartu merah. Pemain kayak begitu, pemain juga ya, pemain itu udahlah capek, susah memang kita bilang pemain kemarin mukul. Itu tidak dibenarkan, tapi emosi orang nggak ada yang bisa kontrol. Orang udah capek main, dicurangi, kepemimpinannya kayak begitu. Atas insiden ini, PSSI dipastikan akan melakukan pengusutan dan menindak tegas seluruh pihak yang terbukti tidak menjunjung tinggi sportivitas dan fair play dalam laga tersebut. Melalui akun pribadinya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan akan memberikan sanksi berat dan konsekuensi hukum jika terdapat oknum yang terbukti melakukan kecurangan di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo merespon perihal kisruhnya pelaksanaan PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Jokowi menyebut pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut akan dievaluasi. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Kepala negara menyatakan bahwa semua kegiatan pemerintahan pasti dievaluasi, termasuk terhadap pelaksanaan PON 21 Aceh Sumatera Utara. Evaluasi diantaranya terkait dengan soal venue, konsumsi, serta akomodasi. Sebelumnya, kisruh pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut diantaranya perihal penyediaan makanan bagi kontingen, hingga masalah pertandingan. Semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah selalu dievaluasi, kalau ada koreksi ya dikoreksi untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Saya kira dalam event besar pasti ada koreksi, pasti ada perbaikan, pasti. Baik masalah venue, baik masalah konsumsi, baik masalah akomodasi, semuanya pasti ada yang perlu kita perbaiki, perlu kita koreksi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan akan membela hak-hak para atlet dan ofisial dalam ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024. Hal ini terkait dengan adanya dugaan penyelewengan dana yang juga menyebabkan makanan tidak layak. Dugaan penyelewengan dana dalam pelaksanaan PON tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya terdapat laporan terkait makanan yang diberikan kepada atlet dan ofisial dinilai tidak layak. Beberapa laporan menyebut bahwa makanan yang diberikan mengalami keterlambatan distribusi. Selain itu juga ditemukan makanan basi dan tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo merespon laporan tersebut dan akan melakukan cross-check terlebih dahulu. Adapun jika memang penyelewengan tersebut benar adanya, Dito menjelaskan akan ditindaklanjuti oleh tim Satgas Tata Kelola. Lebih lanjut, Dito memastikan akan melakukan penjagaan secara lebih ketat dan membela hak-hak dalam PON 2024 karena sesuai yang disampaikan, Dito ingin menjadikan PON sukses dalam segi administrasi. Ya, itu kan yang beredar di sosial media, itu karena ada beberapa yang dikirim nasi box, nampaknya isinya seperti kurang, dan juga ada yang seperti tadi saya sampaikan, infrastruktur akses itu seperti belum siap. Tentunya laporan-laporan seperti ini harus kita klarifikasi dan cross-check apakah itu fakta atau tidak. Nah, kalau fakta itu pasti akan dilanjutkan oleh Satgas Tata Kelola yang dipimpin oleh Pak Wakil Jaksa Agung. Jadi saya meminta masyarakat, baik itu supporter, masyarakat yang peduli, dan juga seluruh peserta PON, pasti kami akan membackup dan juga membela hak-hak kalian semua. Jadi ini pasti penjagaannya ketat, dan yang paling penting tadi saya sampaikan ulang, saya ingin menjadikan PON ini sukses administrasi. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah toko kue di Pulau Gadung, Jakarta Timur dibobol kawanan rampok bermobil dan terekam oleh kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah 4 orang ini mengambil barang berharga dan juga uang dari dalam toko. Usai membobol paksa pagar dan pintu depan, kawanan rampok bermobil ini menguras habis barang berharga sebuah toko kue yang berada di Jalan Raya Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain membobol uang di meja kasir, para pelaku juga mengambil mesin kopi dan sejumlah alat elektronik yang berada di dalam toko. Tak hanya itu, wajah pelaku tampak jelas di kamera pengawas saat pelaku ingin merusak kamera CCTV, namun aksinya tidak berhasil. Akibat peristiwa ini, pemilik toko merugi hingga 30 juta rupiah. Korban telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dengan menyertakan rekaman CCTV sebagai bukti. Waktu mau buka kurang lebih jam 8 gitu. Masnya datang? Waktu mau nge-shift, ternyata pintu posisinya udah dicongkel gitu. Udah dicongkel? Terus ya saya panik, ada satpam lewat ya, saya panggil. Langsung teriak tuh manggil satpam? Panggil satpam ya, dia manggil teman-temannya dari orang polsek itu. Ya ada yang datang, ada yang datang. Yang diambil apaan aja? Untuk yang diambil di sini ada banyak sih, ada mesin kopi, ada mesin kopi, microwave, gas ada 2 biji. Oh gitu. Itu untuk gitu. Uang yang dikasih? Uang yang dikasih ada juga. Oh diambil juga. Nominalnya nggak sampai 1 juta. Nggak sampai 1 juta, 900 ringgit ya. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Seorang remaja membobol kotak amal masjid atau fik di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Modus pelaku dalam melancarkan aksinya yakni dengan berpura-pura melaksanakan sholat di masjid tersebut. Aksi pencurian kotak amal masjid atau fik di Jalan Tanjung Gedong, Tomang, Grogol, Petamburan terekam kamera CCTV. Dalam video tersebut, pelaku yang masih berusia remaja ini berpura-pura melaksanakan sholat di masjid tersebut, di mana saat melihat keadaan sekeliling masjid kosong, pelaku kemudian menghampiri kotak amal masjid. Merasa aman, tak ada yang melihat, remaja tersebut kemudian mencongkel 2 gembok kotak amal dengan sebilah obeng dan tang yang dikeluarkan pelaku dari balik jaket yang dikenakannya. Setelah berhasil membobol kotak amal tersebut, uang jamaah masjid senilai Rp900.000 dengan berbagai pecahan dengan leluasa dibawa kabur pelaku. Kedepannya pihak pengurus masjid akan lebih waspada dan meningkatkan keamanan, mengingat kasus pencurian kotak amal di masjid ini tercatat sudah 3 kali terjadi dengan pelaku dan modus yang berbeda. Dilihat di sini dijebol, udah nggak ada. Jam 5:50 sudah nggak ada orang sih, cuma dia doang jatuh. Ketang kayaknya. Oke. Berarti gemboknya dibobol, Pak ya? Bobolin. Kalau 3 mingguan mesti diambilin uangnya mungkin kira 500 atau 900-an lah. Ya, karena sih 3 kali sama kemarin. Pasca peristiwa ini, pihak pengurus masjid belum berencana akan melaporkan kasus pencurian kotak amal tersebut ke pihak yang berwajib. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Diduga dilatar belakangi kebutuhan ekonomi, oknum marbot masjid mencuri mobil ambulans milik Yayasan Masjid di Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku membawa kendaraan ini bersama istri dan juga 4 anaknya. Kamera CCTV Masjid Kusif di Durensawit, Jakarta Timur merekam detik-detik pencurian mobil ambulans milik Yayasan Al-Kusuf yang dilakukan marbot atau pengurus masjid sendiri Al-Kusuf di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku berinisial YA, Yus Afrianto, membawa kendaraan ambulans bersama istri dan 4 anaknya sejak 22 Agustus lalu. Namun hingga kini kendaraan layanan milik yayasan belum juga kembali. Beberapa kali mencoba menghubungi YA dan istrinya, namun nomor handphone keduanya sudah tidak aktif. Pihak yayasan sendiri sebelumnya memberikan tugas mengurus pelayanan jenazah kepada YA dengan menyerahkan kunci kendaraan ambulans kepadanya karena selama 6 tahun, pemuda berusia 46 tahun ini dipercaya mengurus masjid. Namun pada Kamis 22 Agustus lalu, YA membawa kendaraan bersama surat-suratnya. Pengurus yayasan telah melaporkan pencurian ini ke kepolisian 5 hari pasca kejadian dengan alasan menunggu itikat baik dari YA. Terjadinya penggelapan kendaraan ambulan ini itu terjadi pada tanggal 22 Agustus hari Kamis, tepatnya jam 1 malam. Orang yang kita percaya ini adalah sebagai pengelola marbot masjid. Kami ini kan punya program layanan jenazah untuk masyarakat di sekitar wilayah Durensawit, khususnya Masjid Raya Al-Kusuf ini. Nah, kemudian beliau ini adalah orang yang dipercaya oleh kami untuk membawa kendaraan tadi. Nah, kemudian entah kenapa mobil itu dipakai oleh bersangkutan, ya, kemudian sampai sekarang tidak kembali. Nah, tentu hal ini menjadi hal yang sangat mengecewakan buat kami karena layanan ke masyarakat menjadi terhenti. Kasus yang sudah berjalan 2 pekan ini masih diharap pihak yayasan agar kendaraan ambulans segera ditemukan karena untuk keperluan pelayanan jenazah bagi jamaah dan warga sekitar. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Akibat dentuman keras dari sistem suara yang berada di depan rumah dalam acara hiburan lokal, sebuah plafon rumah milik warga mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa atau cedera dalam insiden tersebut. Insiden ini menjadi sorotan setelah video yang menunjukkan detik-detik ambruknya plafon tersebut beredar di media sosial. Sebuah rumah milik warga di Jabung, Malang mengalami kerusakan diduga akibat dentuman keras dari sound horeg yang berada di depan rumah tersebut pada 14 September Sabtu lalu. Dalam video yang beredar terlihat sejumlah warga berusaha menahan plafon yang mulai ambruk, namun usaha mereka tampak gagal. Insiden ini bermula saat sebuah sound horeg, sejenis sistem suara besar yang sering digunakan dalam acara hiburan lokal, diparkir di depan rumah warga tersebut. Sedang menunggu giliran untuk tampil dalam sebuah acara di daerah itu, dentuman keras dari sound horeg tampaknya menghasilkan getaran yang cukup kuat, yang akhirnya mempengaruhi struktur plafon rumah di sekitarnya. Akibat ambruknya plafon rumah tersebut mengalami kerusakan, beruntung tidak ada korban jiwa atau cedera dalam insiden tersebut. Namun, kerusakan pada properti menjadi masalah utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dua orang pencopet ditangkap saat acara peringatan Maulid Nabi di Masjid At-Taqwa Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan juga keduanya kepergok saat mencoba untuk mencuri handphone dari jamaah yang hadir pada acara tersebut. Dua orang pencuri melancarkan aksinya di tengah kerumunan jamaah Maulid Nabi di pesantren At-Taqwa Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku memanfaatkan kepadatan massa untuk melancarkan aksinya. Namun aksi mereka terungkap ketika salah satu korban menyadari barang berharganya hilang dan korban berteriak meminta tolong kepada jamaah sekitar. Jamaah sekitarnya pun langsung bertindak dengan cepat menangkap kedua pelaku tersebut dan menyerahkan kepada petugas keamanan. Dalam rekaman kamera, salah satu jamaah, pelaku mencuri beberapa barang berharga milik korbannya, seperti handphone dan dompet. Pelaku kemudian diamankan oleh petugas keamanan yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian sektor Babelan. Pelaku nampak ketakutan saat diamankan oleh petugas karena jamaah kesal terhadap pelaku. Kini pelaku sudah dibawa ke kantor polisi oleh pihak kepolisian setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo buka suara perihal isu pembukaan keran ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun lebih dilarang. Jokowi juga menekankan perizinan ekspor tersebut harus hasil dari sedimentasi di laut, bukan pasir laut. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Presiden Jokowi membantah membuka keran ekspor pasir laut sebab yang diizinkan ekspornya adalah sedimen. Kepala negara menekankan perizinan ekspor tersebut untuk hasil sedimentasi di laut, bukan pasir laut. Presiden Jokowi pun meminta untuk memahami beda hasil sedimentasi laut dengan pasir laut. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan, nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo merespons soal kapan keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota ditandatangani. Kepala negara menekankan Kepres pemindahan ibu kota menunggu semua ekosistem di IKN untuk benar-benar siap. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai menghadiri Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di JCC Senayan, Jakarta pada 18 September 2024. Presiden Jokowi menyatakan pemindahan ibu kota Nusantara harus dilakukan secara matang. Menurutnya, jika hanya perihal tanda tangan merupakan hal yang mudah, sementara dalam hal ini harus melihat kesiapan IKN itu sendiri. Jokowi menegaskan bukan hanya gedung yang harus siap, melainkan listrik, furnitur, hingga sumber daya manusia. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa penerbitan Kepres bisa saja melalui dirinya atau Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya ini siap betul. Ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya. Logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap enggak, rumah sakitnya siap enggak, semuanya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan Mandiri Digital Tower, pusat inovasi teknologi informasi yang juga dirancang untuk memperkuat transformasi digital Bank Mandiri di Jakarta. Dalam sambutannya, ia menyampaikan saat ini perubahan dunia dalam arah yang cukup ekstrim, di mana digitalisasi memainkan peran besar. Oleh karena itu, cyber security harus menjadi perisai utama apabila Bank Mandiri mau maju ke depannya. Erick menambahkan transformasi di Bank Mandiri terus dilakukan, termasuk dalam mentransformasi sumber daya manusia, khususnya dalam hal leadership yang salah satu turunannya mengenai the best defense dalam digitalisasi. Ia berharap Bank Mandiri dapat memperkuat data center sebagai tindak lanjut dari pendirian Mandiri Digital Tower yang dapat menjadi backbone bagi dunia digitalisasi di BUMN. Dirinya optimis dengan progres-progres dan loncatan-loncatan yang terus dilakukan. Perseroan bisa menjadi leading financial company di Asia Tenggara pada 2032. Di sisi lain, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyampaikan, Mandiri Digital Tower telah meraih sertifikasi platinum dari Green Building Council yang sekaligus menempatkannya di jajaran bangunan ramah lingkungan di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak komunitas pelaku parekraf Palembang untuk Sumatera Selatan dan juga ikut memajukan sektor parekraf daerah. Sandiaga menilai komunitas masih kurang banyak dilibatkan dalam upaya pengembangan sektor parekraf. Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang, untuk senantiasa merangkul komunitas dalam menggarap setiap potensi parekraf yang ada. Selain itu, kehadiran komunitas juga penting untuk menjaga bahkan memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang banyak ditopang oleh UMKM. UMKM berkontribusi sebesar 97% ke penciptaan lapangan kerja di Indonesia. CEO PR Indonesia, Asmono Wikan, mengatakan Palembang adalah kota yang kaya akan sejarah, sehingga hal ini patut dikembangkan oleh komunitas parekraf Palembang.
Palembang juga dikenal dengan keindahan alam karena menawarkan pemandangan Sungai Musi bagi wisatawan yang datang berkunjung. Acara ini juga dihadiri Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf. Gusti Ayu Dewi, dan Direktur Poltepar Palembang, Iwan Riyadi. Turut hadir PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel, Panji Cahyanto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Tetap saksikan Simpo Sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Festi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.